Ngapain? yang nggak ngapa-ngapain karena dari agensi gitu loh. Jadi aku nunggu visa, mereka tuh ngobrol-ngobrol aku suruh kerja. Ah, nunggu visa suruh kerja. Iya. Nah, ini bukan yang pertama ya, padahal nggak boleh loh ya jenis nyuruh Iya, anak. makanya aku tuh tahu. Nah, aku bilang kali-kali aku nggak mau sebelum ada visa aku baru kerja kayak gitu kan. Tapi agensi nanti kalau kamu masuk majikan visa turun mau pulang lah kayak gitu. Dia katanya ngerai-ngerai gitu lah. Coba kamu bujuk majikan biar cepat turun, nanti kan majikan yang handle visa, kalau nggak ada majikan gimana gitu kan. Terus ya udahlah, terpaksa aku nurut, tapi aku udah berusaha hubungin imigrasi sebelumnya. Terus? Tapi nggak ada respon. Nah setelah itu aku tetap masih hubungi imigrasi karena di sana nggak ada sinyal, nggak ada, pokoknya di sana tuh susah sinyalnya. Setelah itu Di daerah mana? Kamtin, Kamtin, di gunung Yunlong sana. gunung. Terus? Setelah langsung respon kan imigrasi, terus langsung respon begitu ngobrol, langsung hari itu juga Kaltim. Terus Maksudnya Kaltim itu gimana? Kaltim langsung imigrasi ngecek semua ke kantor agensi. Setelah di situ telepon majikan mungkin ya, terus majikan telepon aku, udah kamu cepetan keluar hari ini kayak gitu. Aku nggak ada persiapan apa-apa, nggak ngerti nggak apa segala. Tapi kan sebenarnya resikonya sudah tahu dong kalau kamu telepon imigrasi, kamu diusir dari rumah majikan hari itu juga. Seharusnya kan kamu tahu resikonya. Kan nggak perlu siap-siap juga. Kan itu sudah resiko. Tapi ya nggak tahu kalau misalkan hari itu langsung keluar. Iya dong, nggak tahu. imigrasi pasti. Kan imigrasi pasti dong, nggak mungkin nunggu besok. Nah ini kenapa kamu nggak tahu? Lah iya, kan harusnya sudah tahu dengan konsekuensinya saat kamu melaporkan kan otomatis. Kirain nggak langsung hari itu juga. Ya enggak dong keluar. Mbak, imigrasi ya kerjanya cepat dong. Kalau nggak cepat, imigrasi dituntut. Langsung segap, langsung aku disuruh keluar gitu tanpa itu. KTP juga masih dimajikan, baju. Maksudnya KTP baju masih ada di majikan gimana? KTP masih di sana, baju cuma satu setel kali kayak. Terus pas itu baju juga dikasih, udah langsung keluar. Habis itu sorenya aku udah nitipin barang, langsung aku lapor ke agensi loh, aku disuruh keluar nggak tanpa dibayar gini-gini. Terus langsung aku bilang sama agensi loh, terus langsung dibayar sama agensi gitu. Ya mereka langsung ketakutan, kayak takut gitu. Pas awalnya boro-boro miss, kayak maksa aku kayak harus pokoknya anak. Di berapa lama kamu di Hongkong? Aku belum tahu. 6 tahun di Hongkong. Kenapa bisa dipaksa sama agent untuk? Nggak tahu, aku pindah agensi mah. Enggak, maksud saya ingin tahu kenapa kamu bilang nggak tahu. Nggak tahu apa. Lihat tadi aku tanya, kenapa kamu bisa part time di situ? Kalau bilang kamu nggak tahu. Aku tahu kalau nggak boleh, tapi agensi maksa aku. Nggak bisa. Nggak ada siapapun yang bisa memaksa kamu. Bener, sampai dia tuh marah juga. Kalau kamu tahu kan kenapa kamu nggak cancel dari awal? Yang saya aneh itu kalian tuh selalu bilang tahu tapi tidak mau ngomong gitu loh. Lah siapa yang mau ngomong? Kayak gitu kan jadinya kamu ada catatan di imigrasi, kamu kerja di rumah majikan, kamu lapor. Iya. Kan ada catatan dari majikan kamu. Kenapa harus memberikan catatan yang tidak baik pada diri sendiri? Kenapa tidak menandatangani dan menolak saja? Kenapa harus takut? Karena maksa aku terus nih. Ngerti, maksa itu gimana sih kalau kamu nggak? Dia bilang nggak mau ngurusin aku kalau aku nggak mau kerja agensinya. Ya udah nggak apa-apa loh, daripada sekarang kamu ada catatan dari imigrasi kan mendingan nggak dibantu agent toh. Hah? Gimana sekarang, Mas? Lah iya, secara logika kalau dia nggak mau bantu kan nggak ada masalah. Tapi sekarang kan masalahnya kamu punya catatan sendiri, kamu kerja sebelum bisa turun, kamu bisa dipenjara nanti nggak? Terus sekarang gimana? Terus kamu maunya apa sekarang? Kan aku minta pulang kan sebelum bisa turun, tapi mereka bilang harus bayar seperti awal masuk PT dari Indonesia, setiap bulan harus bayar. Nah aku pikir-pikir lah, aku nggak punya uang banyak kan ya. Nah kalau aku bayar tiap bulan nanti ya gimana lah. Terus aku bilang yaudahlah, kalau cancel kan mungkin cuma bayar buat medical aja kan, dikit lebih dikit gitu. Terus? Gitu. Terus aku pikir kayak gitu. Jadi aku cancel nyari majikan, habis dapat majikan aku pulang cuti gitu. Kenapa semua kamu pikir seperti itu? Kemarin kamu kerja, kamu pikir seperti itu, dan sekarang kamu pikir seperti itu.
kenapa tidak yang lurus saja gitu? Kenapa nggak dari kemarin kamu itu mengatakan tidak, nggak usah kerja di situ, langsung pulang Indonesia? Kamu di tempat lain, Bet? Udah, Miss, tapi agensi maksa aku marah-marah, aku di luar telepon terus sampai. Ya udah, kalau marah-marah sekarang minta pertanggungjawaban mereka dong. Benar nggak? Miss Yuni kan memberikan informasi yang mana detail. Tempat Miss Yuni nggak bayar, kenapa kamu nggak cari Miss Yuni dari awal? Kan aneh. Sekarang sudah punya masalah baru cari Miss Yuni. Ya paling Miss Yuni bisa bantu gitu. Oh, kalau sudah dapat masalah baru Miss Yuni baru bantu gitu. Kenapa dari awal baik-baik saja, kenapa nggak cari Miss Yuni? Ya nggak tahu kan kalau kayak gini. Maksudnya, berarti kan yang enak-enak dikasih no agent lain, yang sulit-sulit kasih no Miss Yuni Ya, gitu. nggak juga gitu. Lah, kenapa nggak dari awal cari Miss Yuni, pertanyaannya? Ya nggak tahu kalau masalahnya bakal kayak gini gitu loh. Berarti intinya, kalau nggak ada masalah nggak bakal cari Miss Yuni. Bener nggak saya ngomong? Ya iya. Oh, jadi Miss Yuni jadi pelampiasan saja? Ya kayak gitu lah. Bener nggak? Miss Yuni tegas, terserah kamu suka atau tidak. Saya ada solusi. Kamu takut sama agent lain, kenapa nggak takut sama saya? Kenapa harus jeleknya dikasihkan saya? Sekarang saya bisa loh nolak kamu. Ya, aku kan kesini cuma apa sih namanya negosiasi, kali bisa bantu, kalau enggak ya. Saya bisa bantu, tapi masalahnya kenapa saya jadi bahan terakhir gitu loh? Bener nggak? Secara logika nih saya pasti mau bantu siapapun, orang meninggal aja saya bantu. Apalagi kamu masih hidup cuma cari majikan nggak ada masalah. Kenapa yang enak-enak nggak cari saya? Karena berpikir tidak akan ada masalah. Bener nggak? Kenapa tidak berpikir ya udah cari Miss Yuni aja, ada masalah atau nggak ada masalah cari Miss Yuni aja? Bener nggak? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Jadi yang jelek-jelek Miss Yuni aja. Terus sekarang mau apa wes? Mau aku nyari majikan, masih cancel bisa. Dia cancel bisa dulu atau nyari majikan dulu? Ya udah di cancel belum? Belum. Lah kenapa nggak di cancel? Ya aku kesini maksudnya ini dulu sama Miss Yuni gimana? Terus? Gimana baiknya gitu, terus kalau menurut aku kayak gini gimana? Ya udah, menurut kamu gimana? Ya itu tadi nyari majikan, nah terus aku tunggu visa di Indonesia gitu. Terus, Tempat saya nggak ada masalah. terus cancel yang ini. Ya udah di cancel sana dulu baru cari saya. Harusnya cancel dulu ya. Ya seharusnya. Kalau kamu nggak di cancel terus gimana? Gimana bisa proses? Karena Miss Yuni tegas biar kalian tuh ada batasannya gitu loh. Nggak nyepelein Miss Yuni, kalau ada masalah baru cari Miss Yuni gitu loh. Saya inginnya ada masalah, nggak ada masalah ya cari Miss Yuni, nggak apa-apa gitu loh. Jangan jadi bumper terakhir, maksudnya kamu cari majikan enak-enak nggak ada masalah. Kayak itu, satu anak sudah turun visanya. Dia dari awal cari Miss Yuni. Jadi dia masalah sebesar apapun saya tangan. Dan yang pertanyaan saya adalah, kenapa nggak dari awal cari Miss Yuni? Kenapa? Karena agentnya bagus di sana? Atau kenapa? Alasannya kenapa kamu cari agent? Sama-sama baru loh agentnya. Kenapa kamu tertarik sama agent sana dibandingkan dengan Miss Yuni? Ya nggak ngerti juga. Pasti ada alasan dong kenapa kamu milih dia dibandingkan Miss Yuni. Karena temanmu yang kenalin? Iya ya. Dapat bonus? Aku Tapi temanmu dapat. kalanya ya. Terus kenapa kakak nggak cari temanmu yang dapat bonus? Nggak tahu, dia juga nggak pernah nyari aku sekarang. Nggak tahu lah, udah biarin. Intinya adalah karena temanmu ngasih bonus baru kamu mau ikut mereka. Dan sekarang ada masalah, kamu dibiarkan. Iya. Temannya Miss Yuni nggak ada bonusnya loh. Miss Yuni kejem kayak gini loh. Mau nggak kamu? Ya, penting aku ini dulu lah. Terus ya. Apa? Penting apa dulu? Ya kalau tim ini dulu gitu loh. Maksudnya. Jangan-jangan kamu memperalat saya setelah saya bantu terus kamu seperti ular munting gitu. Gitu. Kan Miss Yuni nanya toh, nggak salah kan Miss Yuni nanya. Kamu kan habis dikhianati agent nih. Agentnya nggak bagus, kamu kan orangnya bagus, terus dikhianati sama agent nggak bagus. Terus habis itu Miss Yuni bantu kamu. Kan belum tentu juga kamu akan membalas bagus sama saya. Kan kamu pernah dikhianati agent. Mungkin saja suatu saat kamu bilang, oh Miss Yuni tuh lo kejam, saya pertama kali di sana sampai mental saya habis-habisan. Aku kayak gitu. Ya nggak tahu, makanya saya nanya. Bener nggak? Kalau Miss Yuni kayak gini mbak, kamu anak saya bukan anak saya ngomongnya sama. Lihat paspormu. Paspor? Nggak aku bawa. Nah terus, piye lek galean mau majikan, paspor gak nggawa, visa gak nggawa, sembarang gak nggawa.
kan kesini nggak ngerti ya bisa bantu apa enggak. Oh ya wes, nggak Miss Yuni ngomong nggak bisa bantu wes, pergi ya gitu. Miss Yuni ngomong dari awal saya akan bantu kalian. Tapi kalian merasa bahwa Miss Yuni nggak bisa bantu, terus ngapain kesini Ya saya? enggak gitu loh Miss, kan kita ngobrol dulu gimana gitu loh Miss. Kalau Miss Yuni nggak suka dok, cuman ngobrol omong kosong saya. Miss Yuni sudah jawab saya bisa bantu. Saya jawab, saya ngomong di live, di apapun saya ngomong iya enggak. Saya beda, kamu di sini cuma coba aja mungkin bisa bantu atau apa. Sekarang Miss Yuni bilang bisa bantu. Saya butuh paspor kamu, saya nggak tahu visa kamu, nggak kelihatan. Saya butuh paspor, visa, kontrak kerja. Visa nggak ada visa. Nggak ada, terus gimana Miss Yuni bisa ngelihat kamu sayang? Miss Yuni lu ngomong bisa bantu. Nggak ada kontrak kerja, nggak ada visa, ada di agensi karena kan mungkin lagi proses visa jadi belum dikasihin. Nah kemarin aku ke agensi bilang apa namanya ini aku nggak digaji udah gitu tuh, kerja berapa hari nggak digaji nggak dibayar. Dari situ mereka langsung bayar aku terus ngasih paspornya gitu, dengan aku bawa. Oke. Terus Miss Yuni kan ngapa lagi? Miss Yuni bilang bisa bantu, tapi apa yang Miss Yuni minta, paspor, visa, kontrak kerja di mana? Masih di agensi. Berarti ya tunggu agenmu ngasih semua datamu dulu baru Miss Yuni bisa bantu. Mungkin kalau visa turun baru dikasih. Kamu bilang mau di cancel, sekarang menunggu visa turun baru dikasih. Gimana sih, aku nggak paham dengan kamu. Iya maksudnya kalau misalkan aku jadi bilang ke mereka cancel habis itu dikasih datanya gitu mungkin nggak ngerti juga. Saya nggak ngerti juga dok, kan kamu yang ngomong tuh tadi mau di cancel. Iya. Kamu kan yang ngomong, karena saya tidak akan memberikan solusi terus kalian bilang Miss Yuni yang nyuruh gitu loh. Saya nggak mau, banyak orang bilang saya nabanya Miss Yuni, saya disuruh Miss Yuni. Enggak, saya nggak nyuruh kamu. Yang menentukan kamu maunya apa. Kamu tadi bilangnya mau di cancel, cari majikan lagi, pulang Indonesia. Saya iya kan semua kata-katamu. Terus gimana sekarang? Ya udahlah aku coba ke agensiku bilang cancel aja dikasih. Tapi nggak tahu ya, soalnya lagi proses gimana aku nggak ngerti dampaknya gimana, aku nggak ngerti. Karena mungkin kan kayak visa kan lagi proses kan sekarang. Terus? Mungkin juga hari itu nggak mungkin langsung dikasih kan? Kenapa nggak dikasih? Ya kan lagi buat visa katanya di imigrasi situ, nggak ngerti aku. Apanya yang dibuat visa? Kayak kontrak kerja visa gitu, yang bisa lama gitu. Siapa yang ngomong? Saya agent, saya nggak perlu mengasihkan semuanya. Kenapa agentmu diambil semuanya? Saya enggak. Nggak ngerti. Makanya saya Miss Yuni kan kasih tahu kamu, karena kamu nggak ngerti. Di tempat saya nggak perlu kayak gitu. Masa iya di agent lain diambil? Kan nggak juga tuh. Emang imigrasinya beda sayang? Kan nggak beda, sama. Tapi nggak tahu, cuma dikasih paspornya aja. Saya nggak tahu ngomong apa. Kan saya bilang diambil, Mbak. Kamu bilang setelah visanya turun baru diambil. Terus Miss Yuni mau kon piye? Kowe kita omongi, tak ajarin, tak atur, gak gelem. Kan saya bilang ambilen. Terus kamu bilang mau proses. Setelah visa turun baru bisa diambil. Ya udah, aku bilang ya udah nggak apa-apa, terserah. Sekarang gini loh, kamu kan tanya sama Miss Yuni, tak kasih cara-caranya nih. Ambil semua datamu, terus kamu mau cari majikan silahkan. Mau pulang Indonesia silahkan. Enak tau ngelak Miss Yuni? Bayar Miss enggak, cuma naruh jaminan 3.000, visa mau turun baru dibalik no. Itu aja. Lah kamu bulat. Kamu cari yang agent yang ngasih bonus. Enggak. Iya, temenmu yang dapat kan? Iya. Lah iya. Di sini nggak ada bonus-bonusan. Karena kita tidak mau memperdagangkan dan tidak mau memperjualkan kalian. Biar kalian tuh tahu aturannya yang mana sih. Biar nggak menye-menye gitu. Menurutku kamu menye-menye. Kamu bilang mau cari majikan, nggak bawa data. Oh, saya kira cuma nanya aja, Miss. Ngomong-ngomong aja. Ya udah, selesai ngomong ya boleh pergi dong. Enggak, soalnya kan tadi pagi aku telepon sama kamu katanya ya udah ke kantor aja dulu kayak gitu. Jadi ya ke kantor kan bawa data, dong. Ke kantor nggak bawa data terus ngapain? Ya. Ketemuan sama koko tok, ngobrol-ngobrol tok. Ya, nggak ngerti. Wah, ini orang Indonesia saya pusing loh. Dia cari majikan, datang ke kantor, ditanyain mau ngapain nggak ngerti.
Piton dok. Secara logika nih orang datang ke kantor mau cari majikan, perlu paspor nggak sayang? Perlu datang nggak sayang? Lah kok jawab kamu nggak ngerti piye atau bingung ngono ta? Ya? Kamu bingung ngono ta, Dok? Kowe pengen nangis ngono ta? Bingung akhirnya mau pulang. Hah? Lah kamu umek kamu tanya, tak jawab sakarepmu. Salah meneh, terus kamu bilang Miss Yuni kayak pelampiasan tok wis terakhir yo ora apa-apa. Lah Miss Yuni ini kira ngomong ngamuk gitu enggak? Miss Yuni cuma pertegas aja apa maumu. Biar kamu bangun. Aku ini gimana ya, bingung. Aku dari awal tuh bilang kayak agensi aku tuh mau pulang, aku mau pulang, ada kepentingan di rumah. Nggak apa-apa, aku tuh nggak bisa di rumah. Aku bilang kayak gitu, tapi mereka bilang nggak bisa. Lah sudah tahu agent nggak bisa, kenapa kamu nggak pergi? Hah? Agent yang bilang nggak bisa, terus kenapa kamu nggak pergi? Ngapain kamu di situ? Aku bilang, mereka bilang aku harus bayar. Aku nggak. Bayar berapa? Kamu nggak bisa di rumah, harus bayar tiap bulannya segini kayak. Lah kenapa kamu nggak nyari aku dari Kayak awal? proses dari awal. Nah, kok kayak gitu. Kan di tempatnya Miss Yuni di Facebook, di YouTube udah cerita nggak perlu bayar. Berarti nggak kenal Miss Yuni dong, nggak tahu Miss Yuni. Mesti aku dikasih tahu sama teman. Berarti baru tahu Miss Yuni kamu? Ya enggak, beberapa yang ngerti, cuman nggak Nggak ngerti tentang peraturan-peraturannya. cuman dikit yang ngerti di sini gitu. Ya udah sekarang Miss Yuni bilang bisa bantu kamu. Paspor mana, kontrak kerja mana, visa mana? Miss Yuni tegas iya enggak, jangan main-main sama Miss Yuni. Enggak sama aku. Ya makanya Aku diminta cuma- kan? Tadi Miss Yuni bilang diminta kan? Aku pegang paspornya. Kalau nggak dikasih, ceritakan sama KJRI. Ngerti? Ada yang lain lagi? Miss Yuni tegas dong. Miss Yuni beda sama agen-agen lain. Karena Miss Yuni nggak takut kalian tinggalkan. Miss Yuni hanya bilang ini tentang peraturan. Di tempat saya siapapun majikan yang nyuruh anak buah saya kerja, saya sendiri yang akan laporkan ke imigrasi. Lah ini kamu, ya iku oleh-oleh agent lewat calo. Ya kuwi mah lek mau berbonus nih agent liya, ngerti enggak? Nek tempat Miss Yuni tegas ngene, iya enggak. Anak buah Miss Yuni difoto jarane dipotong, majikan langsung tak telepon. Anakku diarani nyolong, tak telepon majikane. Sama saya memperlakukan kamu dengan majikan sama kayak gini. Kamu nggak suka ya memang kayak gini? Nggak ngerti itu agensi gimana, aku nggak ngerti apa. Ya karena agensinya kamu dapat bonus sayang. Yang masukin kamu dapat bonus, ya iku. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi, ngerti nggak sayang? Aku nggak pegang, aku nggak dapet bonus nih. Ngerti, tapi kan yang bawa kamu dapat toh, Dok. Iya. Makanya. Nggak ngerti, mereka nggak ngerti pengaturan kayak gini apa gimana, aku nggak ngerti, tapi mereka maksa aku kerja bener. Lo ngapain maksa gelem? Kan dari Aku awal. nggak mau, Miss, dari awal aku nggak Berapa mau. hari kamu kerja, Dok? Minggu sampai hari kemarin. Itu kemarin ada anak itu tomboy itu satu. Dipaksa kerja juga. Aku heran kenapa kalian mau? Nggak mau dari awal, nggak mau hari ini. Nggak mau kan harusnya pergi hari itu juga, nggak usah datang ke rumah majikan. Ngapain kamu nggak mau tapi kamu berangkat? Kan bohong, kamu bilang nggak mau paten tapi kamu berangkat. Ya gimana namanya, agensi maksa-maksa kayak gitu. Ya berarti kan kamu mau Dok Ya intinya. nggak ada. Kalau kamu nggak mau kan dari awal bisa cari Miss Yuni toh? Kenapa setelah ada masalah baru cari Miss Yuni? Kan lucu. Setelah datamu masuk imigrasi semuanya. Lah ya, kenapa nggak dari awal kamu cari Miss Yuni? Kan nggak seperti ini. Nggak ngerti juga, Miss. Jawabanmu nggak ngerti semua, Dok. Terus sama Miss Yuni. Maksudnya aku nggak ngerti dari awal. Maksudnya kalau kan teman aku yang ngasih tahu Miss Yuni gitu. Gini loh sayang, kamu dari awal part-time nggak mau. Kan harusnya pergi dari situ. Pergi kan? Lelek jawabanmu nggak ngerti terus kamu lakuin, terus gimana? Aku nggak mau, tapi dipaksa sama agensi. Nah berapa kali telepon aku, loh kamu katanya tanggal segini mau ke majikan, kenapa ganti lagi, kenapa gini lagi, kayak gitu. Nggak ngerti, aku pusing. Ya udah, kamu sekarang tinggal di mana? Aku di Mbak Yanti, holding.
Di Bulde. Oke. Terus maumu apa sekarang? Aku maunya nyari majikan. Nah, tapi aku mau langsung pulang setelah dapat majikan gitu. Hah? Aku nyari majikan tapi setelah dapat majikan aku langsung pulang kayak gitu. Kapan kamu mau pulang? Kalau bisa minggu ini. Minggu. Besok Sabtu. Terus Minggu kamu pulang? Maksudnya seminggu ini gitu loh. Seminggu ini. Terus kamu kapan saya ke majikan? Ke imigrasi. Besok bisa ya. Terserah kamu. Karena Miss Yuni bilang ada majikan buat kamu. Tapi kira-kira bisa nggak kalau misalkan minggu-minggu ini gitu? Ya nggak tahu. Kalau kamu pilih-pilih majikan ya kita nggak bisa. Majikan banyak. Tapi apakah majikan suka sama kamu, kamu suka sama majikan, itu kan kamu yang menentukan, bukan saya. Nah saya nggak memaksa, saya beda dengan agent lain. Gajimu berapa di rumah majikan yang sekarang? 52. Tapi kalau kamu pulang Indonesia nggak mungkin gaji 52. Gaji standar, mau nggak? Itu standar. Iya. Sebenarnya kamu penting gaji tinggi atau penting pulang Indonesia sih? Ya dua-duanya habis. Oh ya udah lah gitu, aku nggak bisa bantu loh. Minta maaf. Karena kalau pulang Indonesia minta gaji 5.500, 5.000 ke atas, saya katakan nggak bisa. Kamu salah. Tapi kamu minta gaji standar karena sama aja dengan ke Indonesia, karena majikan harus beli tiket buat kamu. Jadi saya nggak mau abal-abal atau tipu-tipu, tapi kamu minta gaji besar, nggak cocok. Saya nggak bisa bantu. Gaji standar itu berapa, Miss? Ya gaji standar berapa? 48 berapa sekarang? Boleh kamu jawabannya oke nduk, yo wis. Gak iso bantu aku. Wis rewel, wis enak masalah, rewel. Pilih-pilih, minta gaji gede. Gak lah, gak iso bantu aku, mau dia. Enggak, saya blak-blakan aja, nggak mau. Kowe pulang Indonesia masih majikan beli no tiket, masih nunggu visamu lama. Podo-podo ambil anak overseas kenapa? Wes ora rewel sekarang. Libur hari apa aja nggak apa-apa. Masih anakku yuk pengkor tangannya, no majikan nurut deh. Tangannya cacat ngene gak iso nyekel apa-apa. Untuk majikan. Tapi kamu minta pulang Indonesia, juga gaji gede, rewel milih-milih. Wes ra iso nduk, gak iso wi. Oh, jadi kalau misalkan pulang Indonesia gajinya standar gitu ya? Pasti. Karena majikan nggak mau rugi juga. Miss Yuni beda sama agent lain yang ditutup-tutupi baik apa, terus akhirnya kamu menyesal karena tidak tahu aturan seperti yang kamu jelaskan tadi. Kalau saya enggak. Saya nggak mau tipu-tipu. Iya enggak. Ya wes terserah kamu pikiran. Kalau kamu cocok besok Reneo ono majikan kayak awakmu, lek awakmu gelem. Tapi lek awakmu jujur rewel lah gak iso nduk. Karena saya nggak mau tipu-tipu. Aku ngesakno agent majikanku. Bener gak? Aku nggak mau. Intinya saya tidak mau tipu-tipu majikan juga. Ya parah. Karena saya bukan agenmu yang kemarin. Kalau agenmu yang kemarin saya enak dewe, tapi saya enggak. Ya. Ada yang lain lagi? Enggak ada ya. Ya wes. Oh, boleh pergi wes. Makasih, Miss. Jadi pikiran dikit, lain ngene Miss Yuni, apa enake kita nggak ada gaji gede-gede 5.500 terus itu nggak ada. Tapi kamu pingin pulang Indonesia, tunggu visa di Indonesia, terus tiket yang beliin majikan kamu nggak usah bayar, itu saya ada. Oke aneh dok, gaji 5.000 lebih, terus Marno orang usah bayar agent. Ya berah, lu enak uripmu, bisa tunggu di Indonesia, kancane ra dibagi. Yo agent yang tadi itu cocok buat kamu wes, bayar tiap bulan itu cocok wes. Bayar tiap bulan. Lah jarine kon bayar kayak potongan PT. Enggak, kalau misalkan nunggu ya, Kalau nunggu Indonesia kan bayar kayak PT toh. Lah saiki nggon aku gratis, boarding gratis. Mulai Indonesia gratis, tiketnya gratis, majikan sing nukono. Sembarang gratis. Kowe jek njuk gaji 5.000 lebih, ya ora nututno, Nduk. bayar aku beli sendiri tiketnya. Ya apa bedanya kamu gaji 5.000 tapi tiket beli sendiri? Di tempat kita semua gratis.
Piye to mikirmu iki awakmu gaji 5.500 tak potong 6 bulan gelem apa ora? Kayak awal lagi ya. Lah kan izinmu bilang gitu toh, Nduk. Kalau saya enggak. Iya. Saya gratis, semuanya gratis. Kowe yang jauh gaji gede, ya ora nutut, Nduk. Coba keliling seluruh Hongkong sini. Jaluk gratis kabeh gaji lebih. Pulang Indonesia 2 bulan 3 bulan, kelenger majikanmu. Padahal saya ada majikan nih, ya, sampai bulan 8 ada yang mau nunggu. Tapi aku rawamu anyang-anyang ini rewel, mah aku dia. Engko masuk majikan rewel misan aku dikomplain majikan. Aku ada majikan bulan 8 baru butuh cecek. Jaga apa? Hah? Jaga apa? Bersih-bersih rumah saja. Tapi aku wedi iki di awakmu, soalnya awakmu mulai awal wis rewel. Iya toh. Lah kan njuk gaji gede lho, Nduk, tapi njuk boleh Indonesia suwi lho, Nduk. Kamu njuk dua-duane lho, Nduk. Ya nggak apa-apa lah, standar gitu. Mbok kayak engko berubah meneh sih, berubah meneh. Deni kowe iki. Pikir-pikir dulu nan, besok cari saya. Ya? Soalnya Miss Yuni mau pura-pura gitu lho, Nduk. Kowe lek ngomong iya ora apa-apa. Lek muni ora apa-apa. Karena saya tidak ingin dampaknya lain kali. Aku dipaksa mbak Miss Yuni Iya, anu. Aku kan nyata pulang kan. Mereka bilang harus bayar tiap bulan. Saya tidak berpikir dengan mereka, urusan mereka, Nduk. Stop berbicara dengan mereka. Saya berbicara dengan diri saya dan kamu. Semuanya gratis, selesai. Tapi lek awakmu anyang-anyang, Nduk. Lek awakmu sendiri, dirimu sendiri, njuk gaji gede tapi njuk mulai Indonesia. Kan saya bilang, pulang Indonesia gaji standar. Jika majikan memberikan gaji lebih, itu rezekimu. Tapi lek dari awal kamu udah ngomong minta gaji gede, saya katakan tidak. Anak saya ada yang gaji 5.500 kemarin tanda tangan. Tapi di awal aku trainingnya gini, kowe lek njuk gaji gede aja melak aku. Karena apa? Saya akan salah di labor department jika saya promosi gaji besar. Enggak, saya nggak mau. Tapi perkara majikan ngekek ya awakmu 5.500 itu urusannya majikan. Jadi aku mau diundat-undat, aku mau disalahno. Sementing aku ngomong, Nduk gaji standar, majikan gaji standar. Ah Yuni iki arek iki apik tak kai gaji 5.500 tak kai 6.000 urusanmu. Tapi lek kamu jauh dek aku, mulai Indonesia gaji di atas 5.000, sepurane sing ngake aku mau. Pikiran dikit baru ngobrol mbek aku, ya. Ya wes, matur mbah nuwun. Heeh.